Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas soal SNBT. Kali ini kita akan membahas soal skolastik bahasa Indonesia pertemuan 4. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke soal. Silahkan baca teks berikut. Ya, dari teks ini pertanyaannya adalah bagaimana sikap penulis dalam bacaan tersebut? A. Prihatin karena penggunaan media sosial yang berlebihan berdampak bagi kesehatan mental. B. Menentang penggunaan media sosial daring, Facebook, Twitter, dan lain-lain yang menyebabkan gangguan mental. C. Meyakinkan dampak penggunaan media sosial daring yang berbahaya bagi kesehatan mental. D. Cemas karena penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan mental. E. Resah terhadap hasil penelitian dari University of Manchester bahwa media sosial berdampak pada kesehatan mental. Nah, dari pertanyaan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam menulis sebuah teks, penulis pasti memiliki tujuan dan sikap dalam sebuah tulisan. Nah, paragraf pertama teks tersebut menjelaskan bahwa penggunaan media sosial berdampak buruk bagi kesehatan mental. Sementara itu, paragraf kedua menjelaskan tentang jumlah individu dengan gangguan jiwa karena media sosial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, penulis cemas karena penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan mental atau gangguan jiwa. Dan jawabannya adalah D. Soal berikutnya, silakan kembali baca teks ini. Ya, pertanyaannya adalah berdasarkan teks tersebut, dampak yang sangat mungkin muncul apabila penggunaan media sosial semakin meningkat adalah A. Kesehatan mental seorang yang berusia kurang dari 20 tahun makin buruk. B. Makin banyaknya individu berusia 20 tahun ke atas dengan gangguan jiwa di dunia. C. Media sosial makin beresiko terhadap peningkatan gangguan mental masyarakat. D. Pejabat kesehatan masyarakat melarang penggunaan media sosial. E. Masyarakat makin tidak menyadari konsekuensi negatif media sosial. Nah, apakah jawaban yang tepat? Nah, mari kita bahas terlebih dahulu. Untuk menentukan dampak yang paling mungkin muncul dari suatu hal, dibutuhkan pemahaman mengenai informasi yang disampaikan. Informasi yang ingin disampaikan penulis terdapat pada ide pokok gagasan utama. Nah, kalau seperti itu, dapat kita pahami bahwa di sini penulis menyampaikan yang terdapat pada teks paragraf pertama menjelaskan bahwa pengguna media sosial berdampak buruk bagi kesehatan mental. Sementara itu, pada paragraf kedua menjelaskan tentang jumlah individu dengan gangguan jiwa karena media sosial. Dan berdasarkan penjelasan tersebut, dampak yang sangat mungkin muncul apabila penggunaan media sosial semakin meningkat adalah media sosial makin berisiko terhadap peningkatan gangguan mental masyarakat. Dan jawabannya terdapat pada poin C. Baik, soal berikutnya silakan baca teks ini. Ya, pertanyaannya adalah topik yang dibahas pada bacaan tersebut adalah A. Beberapa perubahan yang terjadi pada Sorea parvifolia. B. Sorea parvifolia baru-baru ini mengalami ekspansi populasi. C. Penelitian tentang Sorea parvifolia oleh para peneliti dari Jepang. D. Penggunaan DNA untuk meneliti genetika Sorea parvifolia. E. Pentingnya penelitian tentang Sorea parvifolia untuk masa depan. Dan
pembahasannya untuk kita bisa mendapatkan jawaban ini adalah, ingat yang ditanya di sini adalah topik yang dibahas pada bacaan tersebut. Nah, topik merupakan pokok pembicaraan atau inti masalah yang dibahas dalam suatu teks. Untuk menentukan topik, pembaca perlu memahami ide pokok tiap paragraf, kemudian menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok tersebut. Dan itu adalah penjelasan tentang topik. Nah, di sini untuk menentukan topiknya, kita lihat di paragraf pertama, teks tersebut menjelaskan tentang Sorea parvifolia telah mengalami ekspansi populasi. Paragraf kedua menjelaskan tentang eksperimen atau penelitian untuk membuktikan bahwa Sorea parvifolia telah mengalami ekspansi. Kemudian, paragraf ketiga menjelaskan tentang saran pembagian unit konversi hutan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, topik yang dibahas pada bacaan tersebut adalah Sorea parvifolia baru-baru ini mengalami ekspansi populasi, dan jawabannya terdapat pada poin B. Baik, silakan baca teks berikut. Ya, pertanyaannya adalah kalimat yang dicetak miring pada paragraf kedua memiliki makna yang sama dengan A. Para peneliti mengambil contoh daun dari pohon dalam populasi yang mencakup semua batas jangkauan geografis S. parvifolia untuk memeriksa genetiknya. B. Untuk memeriksa genetiknya, sampel daun yang berasal dari pohon dalam populasi alami diambil oleh peneliti yang mencakup hampir seluruh rentang geografis S. parvifolia. C. Para peneliti mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup seluruh rentang geografis S. parvifolia untuk diperiksa genetiknya. D. Contoh daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir semua batas jangkauan S. parvifolia diambil oleh para peneliti untuk diperiksa genetiknya. E. Untuk memeriksa genetiknya, sampel daun dari pohon dalam populasi yang mencakup seluruh batas jangkauan geografis S. parvifolia diambil oleh para peneliti. Nah, untuk menentukan jawabannya, mari kita bahas terlebih dahulu. Untuk mencari kalimat yang memiliki makna sama dengan kalimat tertentu, sama halnya dengan mencari variasi kalimat. Sebuah kalimat dapat divariasikan dengan berbagai cara. Namun, hasil dari variasi kalimat tersebut tidak boleh mengubah makna pada kalimat asalnya. Dan kalimat yang bercetak miring berbunyi untuk memeriksa genetiknya, para peneliti mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir seluruh rentang geografis S. parvifolia. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sampel dapat juga diartikan sebagai contoh. Nah, dan kata rentang berarti batas jangkauan. Jadi, tanpa mengubah makna kalimat asalnya, kalimat tersebut dapat divariasikan menjadi contoh daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir semua batas jangkauan S. parvifolia diambil oleh para peneliti untuk diperiksa genetiknya. Dan jawabannya terdapat pada poin D. Ya, soal terakhir untuk pertemuan kali ini, silahkan baca teks berikut. Pertanyaannya adalah, ilustrasi yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan pada bacaan tersebut adalah A. Tabel jumlah kasus bunuh diri di negara maju di dunia. B. Tabel persebaran kasus bunuh diri di dunia selama pandemi. C. Infografik dampak bunuh diri terhadap populasi penduduk dunia. D. Bagan langkah-langkah pertolongan untuk orang yang ingin bunuh diri. E. Diagram perbandingan jumlah kasus bunuh diri di Indonesia dan negara lain. Dan untuk pembahasan dari soal ini agar kita bisa dapat menemukan jawabannya adalah sebuah ilustrasi dapat ditambahkan ke dalam bacaan agar informasi dalam bacaan tersebut menjadi lebih lengkap. Namun, ilustrasi yang ditambahkan harus sesuai dengan konteks agar tepat padu dengan isi bacaannya. Dan bacaan pada soal di atas terdiri atas dua paragraf.
Paragraf pertama membahas perlunya kasus bunuh diri mendapat perhatian, sementara itu paragraf kedua membahas perlunya penanganan bunuh diri dari berbagai pihak. Dalam paragraf tersebut dijelaskan bahwa penanganan bunuh diri dapat dimulai dengan mengenali ciri orang yang akan melakukan bunuh diri. Ciri-ciri tersebut dijelaskan pula pada paragraf kedua. Untuk melengkapi bacaan tersebut, dapat ditambahkan ilustrasi berupa bagan untuk menunjukkan langkah-langkah pertolongan untuk orang yang ingin bunuh diri. Ilustrasi tersebut dapat melengkapi informasi pada paragraf kedua, dan jawaban yang tepat untuk soal ini terdapat pada option D.